Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini biar kita selalu setia mencari wajah Tuhan Yesus. Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita katakan kita mau membawa persembahan khusus untuk kita memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini biar kita tanggalkan semua beban, segala dosa, kelemahan kita kepada Tuhan Yesus di kakinya. Kita percaya bahwa saat kita mencari wajah Tuhan Yesus pasti ada kemenangan, ada kekuatan yang baru yang kita boleh rasakan hari ini, karena Dia adalah sumber hidup kita, sumber keselamatan, dan Dia pasti akan melakukan segala perkara yang besar yang terjadi saat kita mencari wajah Tuhan, dan Tuhan pasti menyertai kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur selalu Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau segarkan roh jiwa tubuh kami, Engkau memberikan kami nafas kehidupan hari ini, dan biarlah sebelum kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, kami ingin mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh, penuh dengan rasa haus lapar akan Engkau, karena di dalam Engkau kami ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan yang baik kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Engkau adalah Bapa Tuhan Yesus yang layak untuk dipuji disembah. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pujian kami di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Amin Tuhan. Alami amin dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Engkau layak terima pujian, Kau terima Tuhan layak sembah kami Bapa. Terpujilah Yesus Tuhanku, Juru Selamat hidupku. Engkau satu-satunya keselamatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Terpujilah nama-Mu Yesus sampai selama-lamanya. Besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak ada yang satu pun yang dapat kami bisa Tuhan sandingkan Tuhan
kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkaulah Allah kami yang memberikan kami kekuatan kemenangan untuk menjalani hidup di dalam dunia yang gelap ini. Dan kami hanya percaya Engkau Tuhan Yesus batu karang kami yang teguh, sehingga tidak satu pun alam maut kuasa kegelapan yang bisa sanggup Tuhan menghalangi kami untuk lebih dekat padamu. Dan kami percaya saat kami dekat padamu ada kekuatan baru, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada iman yang Kau teguhkan Tuhan buat kami. Dan di pagi hari ini kami mencari wajah-Mu Bapa Yesus Tuhan kami, dan Kau yang layak disembah. Kami mau persiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami semakin mau lebih dekat, hidup takut akan Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami dari anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Persiapkan dirimu. Inilah pujian kami Tuhan. Amin. Persiapkan dirimu, Tuhan kan datang segera. Tanda akhir zaman telah nyata. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, untuk kita menerima keselamatan. Amin. Persiapkanlah dirimu menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan datang segera. Amin. Tanda akhir zaman telah nyata. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, kita menerima keselamatan di langit yang baru, bumi yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Kami akan tinggal bersama-Mu, bukan tinggal bersama-Mu Tuhan. Amin. Tangga air mata dan tiada kematian, hidup selamanya dengan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Di langit yang baru, di bumi yang baru, kami tinggal bersama-Mu dengan-Mu ya Bapa. Tinggal bersama-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Tiada air mata dan tiada kematian, hidup selamanya dengan-Mu Tuhan. Di langit yang baru, di langit yang baru, di bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan tempat bagi kami bersama-Mu Tuhan. Amin, amin Bapa. Tiada air mata dan tiada kematian, hidup selamanya dengan-Mu Tuhan. Hidup selamanya dengan-Mu Tuhan. Hidup selamanya dengan-Mu Tuhan. Hidup selamanya dengan-Mu Tuhan Yesus. Hidup selamanya dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Bapa. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan baca di ayat yang ke-10 dulu ya. Temanya adalah kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan ya. Di dalam ayat yang 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur bumi akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa hari Tuhan digambarkan seperti pencuri pada waktu malam. Ya, seperti pencuri artinya tidak ada yang tahu kapan itu terjadi, namun kita harus berjaga-jaga, ya, karena kapanpun Tuhan akan datang secara tiba-tiba, ya. Dan pada waktu malam di sini menggambarkan tentang kegelapan, di mana kejahatan manusia semakin bertambah-tambah, ya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua adalah pengharapan terbesar setiap orang percaya. Para guru palsu dan para pengejek itu berkata, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kami meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, kita tahu bahwa hal itu tidak benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa langit dan bumi terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman orang fasik, ya. Jadi saudara, kita perhatikan bahwa konsep waktu berbeda dengan waktu manusia dengan waktu Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari, ya. Karena itu saudara, Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Ia tetap sabar terhadap kita karena ia menghendaki supaya jangan di antara kita yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat agar setiap kita boleh diselamatkan, ya. Jadi saudara, kita lihat bagaimana kalau Tuhan belum datang, maka saudara, itu adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita berbalik dan bertobat, dan supaya saudara dan saya diselamatkan, ya. Oleh karena itu saudara, anggaplah kesabaran Tuhan menuntun saudara untuk kita boleh bertobat, ya. Saudara, kedatangan Yesus kedua kalinya adalah pengharapan terbesar setiap kita orang percaya, ya. Dan kita dapat menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, ya. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menantikan dan mempercepat hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Firman Tuhan tadi mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, ya. Jadi yang pertama saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempercepat kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Yang pertama adalah dengan kita hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan, ya. Saudara, di mana menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa kejahatan semakin bertambah-tambah, namun biarlah kesucian dan kesalehan kita sebagai orang percaya itu juga bertambah-tambah. Semakin bertambah-tambah, semakin kita hidup seperti Yesus, ya. Saudara, hal ini digambarkan bagaikan benih gandum, yaitu diumpamakan sebagai anak-anak kerajaan, dan benih ilalang sebagai anak-anak iblis, ya, yang sama-sama tumbuh di ladang, yaitu dunia, ya.
saudara, sampai masa menuai, ya, itulah masa akhir zaman. Dua-duanya bertumbuh, ya. Karena itu Tuhan Yesus katakan bahwa menjelang kedatangannya pada kali yang kedua, biarlah yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Namun, saudara, firman Tuhan katakan, kita sebagai orang percaya, biarlah kita yang benar semakin hidup dalam kebenaran, dan kita yang kudus semakin menguduskan diri kita, ya, saudara. Dan sampai masa yang namanya menuai, yaitu akhir zaman, di mana gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung, ya. Artinya anak-anak kerajaan akan dimasukkan dalam kerajaan surga, akan masuk dalam kerajaan surga, dan ilalang akan diikat dan dibakar. Saudara, ini berbicara tentang anak-anak si iblis, saudara, akan masuk di dalam neraka yang menyala-nyala, ya. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Biarlah kita semakin hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan, ya. Saudara, kalau ada dosa, cepat kita selesaikan, kita bertobat, sehingga hari Tuhan bukan lagi hari yang menakutkan bagi kita, tapi hari yang kita nantikan, ya. Hal yang kedua adalah hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Ya, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, ya. Agar hidup kita kedapatan tidak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan pada hari kedatangan Tuhan Yesus, maka firman Tuhan katakan, biarlah kita senantiasa hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, ya. Saudara, kita harus terus berusaha supaya hidup kita tidak bercacat dan celah di hadapan Tuhan dengan berdamai dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita berdamai dengan Tuhan? Bila kita jatuh dalam dosa, maka cepat kita mengaku dosa dan cepat kita bertobat serta meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ya, saudara, itulah yang dinamakan hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, ya. Karena dosa, saudara, itu memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, ya, yang merupakan penyekat sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita dan tangan Tuhan tidak menolong kita. Yesaya mengatakan bahwa itu karena dosa-dosa kita, ya. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Caranya, saudara, setiap kali Tuhan menegur, mengajar kita, kita cepat bertobat, mengaku dosa, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita, ya, selagi masih ada kesempatan dan waktu, ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan kedua mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan saja untuk dosa kita, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, ya. Biarlah kita senantiasa hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, ya. Saudara, kita mengaku dosa, menyelesaikan dosa kita selagi ada kesempatan waktu. Jangan kita menutup diri, melainkan kita boleh mengakui segala dosa kita, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan, yang menuntun saudara dan saya kepada pertobatan dan membawa kita kepada keselamatan, ya. Hal yang ketiga adalah, saudara, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus juru selamat kita, ya. Saudara, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, biarlah kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia
Dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ya, saudara, biar kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga saudara, iman kita semakin bertumbuh, saudara, sehingga karakter kita semakin diubahkan lewat pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kita boleh mencontoh teladan Tuhan kita Yesus Kristus semasa ia hidup di dalam dunia. Ya, saudara, kemudian kita bertumbuh dalam kasih karunia, yaitu bertumbuh dalam iman, ya, dan bukan hanya dalam iman, juga dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Ya, saudara, iman bertumbuh bukan hanya dalam kita mendengar firman Tuhan, tetapi iman juga bertumbuh melalui penganiayaan akan kebenaran. Ya, sebagai pengikut Yesus, kita pasti akan mengalami aniaya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa oleh karena namaku kau akan mengalami aniaya. Namun Tuhan Yesus katakan, jangan kau khawatir dan takut. Ya, aku telah mengalahkan dunia ini. Ya, saudara dan saya, ya, biarlah iman kita semakin teguh di tengah-tengah, saudara, kesulitan hidup ini, di tengah-tengah, saudara, penganiayaan yang dialami oleh setiap anak Tuhan. Ya, justru iman kita semakin bertumbuh. Ya, supaya saudara dan saya tetap berpegang pada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, sehingga saudara dan saya yang mau turut menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan turut dipermuliakan bersama dengan Kristus. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, datanglah segera Tuhan, karena kami mengharapkan, menantikan kedatangan-Mu, dan kami juga firman-Mu katakan bahwa kami juga mengambil bagian untuk mempercepat kedatangan-Mu ya Tuhan pada kali yang kedua. Dengan kami hidup dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan ya Tuhan, sehingga hari Tuhan itulah hari yang kami nantikan ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami boleh menjaga hidup kami, hidup benar, hidup dalam perdamaian dengan Tuhan senantiasa. Kalau ada dosa pada saat ini, biarlah kami boleh mengakui dosa di hadapan-Mu Tuhan. Apapun dosa yang kami lakukan, kami tidak mau sembunyikan di hadapan Tuhan. Namun kami mau mengakui dan mau meninggalkannya ya Tuhan. Sehingga hidup kami hidup dalam senantiasa dalam perdamaian dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga firman-Mu katakan bahwa biar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sambil kami menantikan hari kedatangan Tuhan. Bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Bertumbuh terus ya Tuhan. Walaupun kami mengalami penganiayaan, namun justru itu membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami terus bertekun di dalam firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal akan Tuhan, semakin hidup Tuhan menjadi seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih setiap kami anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan tolong, dan Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami anak-anak-Mu. Biar iman kami jangan lemah. Berikan hikmat bagi kami apa yang harus kami lakukan dan kami buat, dan buka jalan bagi kami setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam masa rumah tangga, Tuhan pulihkan, ya kami boleh saling mengampuni sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pada bangsa ini, Tuhan, keputusan Majelis Konstitusi Tuhan pada hari ini yang akan menetapkan Tuhan keadaan bangsa negara kami, politik ke depan ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya berserah ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan, Engkau yang telah menetapkan pemimpin bagi bangsa ini. Siapapun pemimpin yang Tuhan telah tetapkan, itu berasal daripada Tuhan.
karena kami telah berdoa sebelumnya dan kami percaya tangan Tuhan akan menuntun mereka ya Tuhan, sehingga membawa bangsa kami Tuhan pada bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa dan negara ini. Demikian juga buat bangsa-bangsa di dunia Tuhan yang mengalami peperangan. Tuhan, kiranya biarlah perdamaian boleh ada ya Tuhan, terlebih pertobatan ya Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh mengalami pertobatan dan mereka boleh percaya dan datang hanya kepadamu ya Tuhan. Jelang akhir zaman ini, biarlah banyak jiwa boleh bertobat dan datang kepadamu dan diselamatkan. Pakai setiap kami anak-anakmu menjadi saksi-saksimu yang hidup ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus dan kami mau terima berkat. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.